Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamil Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan informasi dari jpnn.com, yaitu perihal banyak honorer TMS seleksi P3K 2024 BKN turun gunung. Temuannya di luar dugaan. Nah, informasi apa lagi sih? Coba kita lihat. Jangan di skip videonya. Nah, meskipun Bapak Ibu semua tidak TMS, tidak ada salahnya kita lihat informasi ini, coba kita lihat. Dan sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Jakarta hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasan. Di sini Bapak Ibu semua, coba kita ulas informasi dari JPNN tepatnya hari ini, yaitu tanggal 4 November tahun 2024. Informasinya seperti ini. Banyak honorer TMS seleksi P3K 2024 BKN turun gunung. Temuannya di luar dugaan. Senin 4 November jam 14.28. Kita coba bahas. jpnn.com Jakarta. Banyak honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K 2024. Di Dinas PUPR Provinsi Sumatera atau Sumut, bahkan seluruh honorer K2 dan 90% tenaga non-ASN database Badan Kepegawaian Negara BKN dilabeli TMS. Apa gunanya dilakukan rapat dengan anggaran yang begitu mungkin bersama Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB, tapi hasilnya tetap di TMS? Mungkin seperti itu sih mereka-mereka ini. Kasus tersebut membuat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suarmen turun gunung. Calon kepala BKN ini langsung mencari tahu masalahnya. Sebenarnya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut mengenai masalah tersebut. Menurut Deputi Suharmen, pada dasarnya honorer bisa mendaftar dalam satu instansi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Berbeda dari tempat yang mereka honor. Jadi istilahnya di luar instansi Bapak Ibu semua itu bisa seperti itu. Di dalam satu organisasi OPD tentunya. Namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 diktum ke-7, yaitu memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai dengan kompetensi jabatannya. Ingat, ini pernah saya bahas nih di kesempatan sebelumnya. Sesuai dengan kompetensi jabatannya, tapi banyak yang ngeyel nih, tidak percaya. Sudah saya suruh seperti ini, sudah saya minta seperti ini, tapi tidak percaya. Akhirnya banyak yang TMS nih. Kalau tidak punya pengalaman kerja ya TMS, kata Deputi Suarmen kepada JPNN Senin tanggal 4 bulan 11. Sebagai contoh lanjutnya, selama ini menjadi honorer pada jabatan pelaksana administrasi keuangan di OPD A. Namun di OPD A tidak membuka formasi dan adanya hanya di OPD B di instansi yang sama. Maka yang bersangkutan bisa mendaftar di OPD B dengan syarat memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, inilah yang menjadi Bapak Ibu semua tolak ukur kemarin sudah saya sampaikan. Kita harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di instansi dengan jabatan yang akan kita lamar. Tapi ada yang ngeyel, bilang, loh ini sesuai dengan pekerjaan kita. Nah akhirnya apa? Nanti pasti banyak yang TMS. Nah dibuktikan saat ini sudah banyak yang TMS dikarenakan salah memilih formasi, kemudian salah memilih tempat juga. Itu bisa berpengaruh. Nah, coba kita pada slide kedua. Oleh sebab itu, hari ini, karena tanggal 4, itu merupakan masa sanggah, silakan sanggah mulai sekarang. Nah, kita lanjutkan. Dari hasil pengecekannya kepada BKD Sumut, Deputi Suarmen melihat Panitia Seleksi Daerah atau Panselda sudah menerapkan Permenpan nomor 347 tahun 2024 dengan benar. Para honorer diberikan kesempatan mendaftar di OPD lain, tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya ya harus memenuhi. Saya sudah konfirmasi kepada mereka,
Masalah persisnya seperti apa? Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta, ungkapnya. Intinya, kata Deputi Suharman, menurut Kepala BKD Sumut, pengalaman kerja honorer tidak sesuai sehingga banyak yang dilabeli TMS. Deputi Suharman menceritakan, untuk menjawab permasalahan di Sumut, dia harus konfirmasi dahulu dan mencari fakta-faktanya. Saya juga mengecek datanya dan alasan TMS-nya apa. Saya cek aturannya seperti apa, baru bisa saya jawab. Ditanya apakah honorer yang TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi, Deputi Suharman menjawab lugas dan tegas, kalau TMS ya tidak bisa, masa harus dipaksakan? Dia menambahkan, masalah ratusan honorer K2 dan non-ASN database BKN berstatus TMS bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Masalahnya hanya satu, yaitu surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai. Nah kan, sudah saya wanti-wanti sebelumnya di video ini. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang tidak percaya monggo, yang percaya dengan video ini monggo silahkan. Yang penting saya menyampaikan apa adanya. Banyak yang kemarin yang salah itu pasti di riwayat pengalaman kerja juga salah. Kemudian TMS karena tidak memiliki riwayat pengalaman kerja yang dia lamar. Nah, itu permasalahannya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu semua yang memang belum subscribe sama sekali, silahkan subscribe saja. Nanti informasi update saya akan update di video ini. Dan apa saja terkait dengan ASN-nya setelah Bapak Ibu semua menjadi P3K, kita akan bahas di channel ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Saya selalu sampaikan kepada staf dalam menjawab setiap pertanyaan terkait dengan masalah seleksi CSN. Dasarnya harus regulasi, bukan institusi atau intuisi. Kalau bayan regulasi, itu bukan kewenangan BKN, pungkasnya. Sebelumnya, Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi TTA Provinsi Sumut Arfi mengungkapkan, semua honorer K2 mengabdi di Dinas PUPR, tidak satupun yang lolos administrasi P3K. Dia bingung mengapa panitia seleksi daerah atau Panselda menjadikan mereka tidak memenuhi syarat atau TMS. Karena dianggap tidak punya pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kami ini melamar di dinas lain yang sesuai dengan ijazah. Karena di dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya, kata honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun ini kepada JPNN.com Jumat tanggal 1 bulan 11. Dia mengungkapkan di Dinas PUPR honorer K2 ada 40 orang. Ironinya, satu pun tidak ada yang lolos. Mereka bingung, mengapa Panselda tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. Yang makin membuat mereka heran, alasan TMS karena 40 honorer K2 di Dinas PUPR Provinsi Sumut pindah dinas. Yaitu, pindah dinas dan pindah dinasnya itu tidak sesuai dengan formasi yang mereka lamar, pengalaman kerja yang mereka lamar, riwayat pengalaman kerjanya itu tidak sesuai sehingga di TMS Bapak Ibu semua. Jadi alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumut. Sehingga petugas OP yang dimaksud melamar pada lintas OPD. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Saat ini, kata Arfi, 40 honorer K2 Dinas PUPR Provinsi Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi OPD Jaringan berharap ada solusi dari pemerintah. Tenaga non-ASN terdata di database BKN dari PUPR dari Dinas PUPR Provinsi dari OP juga tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari total 300 orang. Nah, ini yang dilema. Memang dilema. Kenapa? Di satu sisi, pemerintah di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024 itu menjelaskan, 2023 maksud saya, itu menjelaskan honorer harus dituntaskan sebelum Desember 2024. Di sisi lain, ada regulasi yang mengekang ini. Itu memang yang sulit itu Bapak Ibu semua. Saya pribadi itu merasa memang sulit. Nah, mungkin pemerintah mengekang dengan adanya ini agar formasinya itu bisa selaras seperti itu. Di sisi lain, jika dipaksakan, mereka ini kan tidak memiliki pengalaman kerja di bidang itu. Nah, apakah bisa? Mungkin seperti itu menurut pemerintah. Dan juga ketika Bapak Ibu semua di sini berpindah ke lintas instansi,
Juga yang menjadi halangan adalah anggarannya. Anggaran. Bapak Ibu semua dijadikan tenaga paruh waktu nantinya, P3K paruh waktu, itu ya karena tidak ada anggaran. Terutama anggaran. Coba tidak ada koruptor di Indonesia ini. Nah, bisa saja Bapak Ibu semua bisa diangkat untuk menjadi P3K full time. Coba komentar di kolom komentar bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.